Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sehat ya. Ini Bu, ini berhubungan, ini kan sudah akhir semester 2 ya Bu, bulan Mei. Nah itu sesuai dengan program sekolah kan ada supervisi kelas ini. Saya rencananya itu mau berkunjung ke kelasnya Bu Bibit di kelas 5 untuk mensupervisi tentang pembelajaran. Gimana Bu? Siap sudah apa belum? Siap Bu. Untuk waktunya kira-kira kita laksanakan minggu ini atau minggu depan ya Bu? minggu ini bisa. Minggu ini bisa. Sudah dipersiapkan Bu untuk rencana pembelajarannya? Sudah Bu, ini RPP. Sudah ya. Nah ini nanti sesuai dengan RPP yang sudah Bu Bibit buat ini nanti ya, ketika nanti saya mengadakan supervisi di dalam kelas, kira-kira itu aktivitas pengembangan apa yang ingin saya tidak lanjuti dari RPP Bu Bibit ini? Mungkin bisa kita lihat di sini Bu. Untuk yang pertama, untuk masalah pembimbingan saat pelaksanaan diskusinya Bu. Gitu. Jadi nanti di kelas itu ada kegiatan untuk diskusi kelompok. Bu Bibit menginginkan ketika saat diskusi itu bagaimana ibu dalam membimbing kelompok tersebut. Kemudian ada lagi Yang kedua, untuk motivasi siswa untuk aktif dalam presentasi kelompok. Ketika kelompok itu juga saat presentasinya, mengapa itu dua pengembangan itu yang ibu ingin saya tinggal lanjuti? Yang pertama, untuk pembelajaran diskusi kelompok, saya menginginkan, saya berharap itu siswa menjadi lebih aktif, semua siswa aktif saat pelaksanaan diskusi. Selama ini bagaimana Bu? Selama ini hanya beberapa siswa Bu yang aktif, yang menonjol. Ketika diskusi kelompok, Beberapa anak itu pasif presentasi kelompok. Selama ini itu saya yang harus memancing mereka untuk mau aktif. Gitu. Saya berharapnya nanti ke depan mereka mempunyai inisiatif sendiri, motivasi dari dirinya sendiri untuk aktif saat presentasi. jadi seperti itu ya Bu. Kalau tidak disuruh itu tidak mau maju seperti itulah. Bu Bibit ininya anak-anaknya itu punya inisiatif tersendiri. Kalau begitu berarti aktivitas yang ingin dikembangkan yang pertama yaitu pembimbingan saat pelaksanaan diskusi kelompok. Tujuan yang tidak dicapai itu anak tadi semuanya aktif. Kemudian ukuran keberhasilannya adalah semua anak berperan aktif dalam diskusi kelompok. Kemudian untuk yang kedua, memotivasi siswa untuk aktif dalam presentasi kelompok. Tujuannya itu agar semua anak bisa aktif semua saat presentasi. Mereka punya inisiatif gitu ya Bu. Kemudian ukuran keberhasilannya berarti semua anak itu presentasi kelompok dengan baik. Itu dua aktivitas pengembangan yang sudah kita sepakati. Bisa diterima Bu? Bisa Bu. Oke, tanda tangan ya Bu. Terima kasih. Ini ya Bu Bibit, dari dua area pengembangan yang tidak dicapai itu tadi. Yang pertama dari pembimbingan saat pelaksanaan diskusi, kemudian yang kedua memotivasi siswa untuk kegiatan presentasi. Nah ini kira-kira strategi apa yang sudah Anda persiapkan? Ya Bu, untuk yang pertama, pembimbingan saat pelaksanaan diskusi, saya berencana untuk mengelompokkan siswa sesuai dengan minat dan kebiasaan mereka. Kemudian saya akan menempatkan satu siswa yang menonjol untuk setiap kelompok berperan sebagai duta sebaya bagi anggota. Untuk yang kedua, memotivasi siswa untuk aktif dalam presentasi, saya berencana untuk memberikan penghargaan, mungkin bisa dalam bentuk lisan, mungkin bisa dalam bentuk emo atau yang lainnya nanti bisa diberikan.
bagus itu Bu. Ketika anak dikelompokkan dalam satu kelompok mereka sesuai dengan misalnya gaya belajarnya seperti itu, kan mereka lebih nyaman ya Bu, karena satu pemahaman gitu. Kemudian ada tukar sebayanya itu juga bagus. Kemudian yang kedua dengan memberikan penghargaan mungkin bisa bagus, pintar gitu kan, bisa memotivasi siswa ya Bu. Oke, bagus sekali strategi yang sudah dipersiapkan oleh Bu Pipit. Nanti tinggal minggu depan ya Bu, kita supervisi untuk di kelasnya. Nanti area pengembangan itu insya Allah akan saya observasi lebih lanjut untuk mengetahui kekurangan maupun kelebihan yang sudah dipersiapkan Bu Pipit, baik itu dari rencana pembelajaran maupun area-area pengembangan yang ingin dicapai itu nanti. Seperti itu ya Bu. Terima kasih waktunya pagi ini. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih ya Bu. Ini Bu, Bapak Andrea Sukardi, dan ini guru kelas 5 saya Pak, Bu Ali Pasha Fitri. Kemarin kita itu sudah melaksanakan ini ya Pak, kegiatan untuk pra-observasi percakapan objek, di mana Bu sudah menyampaikan rencana yang akan saya observasi lebih lanjut saat kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Nah kemarin Ibu masih ingat tidak untuk rencana pengembangan penjenengan ikut arahan kemarin? Ya Bu, itu ada 2 kegiatan. Yang pertama membimbing diskusi anak dengan kelompok. Yang kedua adalah menentukan motivasi anak dalam presentasi kelompok. Dari kedua area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan kemarin, yang ingin saya observasi lebih lanjut, nah itu kemarin kan kita sudah melaksanakan observasi kelas ya Bu ya. Itu hasil yang saya peroleh dari kegiatan observasi tersebut mengenai mulai dari yang pertama, rencana pembelajaran yang sudah dibuat itu sudah mencakup komponen-komponen yang memang harus ada pada rencana pembelajaran. Kemudian untuk berdiferensiasi juga sudah terlihat pembiasaannya seperti berdoa bersama maupun pengelolaan kelompok itu juga terlihat. Kemudian untuk yang aktivitas saat pelaksanaan diskusi kelompok Ibu, terutama saat dengan anak-anak kemarin yang jenengan lakukan itu kan ini dari satu kelompok kemudian ke kelompok lain ya, pembimbingan secara kecil kemarin ya Bu ya, sesuai kelompokannya kemarin sesuai dengan apa Bu? Sesuai dengan minat belajar mereka. Kemarin kan ada, kalau tidak salah ada berapa kelompok kemarin Bu? Ada 3 kelompok. Itu penjenengan sudah terlihat membimbing anak satu persatu. Hasilnya kemarin juga terlihat lebih efektif seperti itu ya Bu.
Kemudian juga saat pemberian motivasi itu juga dilakukan dengan cara kemarin kalau masih memberi orang ya memberi jempol, kemudian selain itu kemarin memberi tepuk tangan juga lisan bagus benar. Nah itu pujian, nah itu anak-anak lebih termotivasi seperti itu ya Bu untuk melaksanakan presentasi kelompok. Dimana yang dulunya masih sekarang udah begitu lebih ini terlihat untuk aktivitas kelompoknya. Nah kemudian strategi yang sudah dipersiapkan Wiwit kemarin juga, yang pertama dalam pengelompokan kemarin strateginya itu kalau ini bisa diungkapkan lagi kemarin strateginya mengenai untuk mengelompokkan anak Itu saya kelompokkan sesuai dengan minat belajar, tetapi dalam satu kelompok tetap diberikan satu anak yang sehingga bisa menjadi tutor sebaya bagi teman yang lain. Ya itu bagus. Kemarin juga terlihat efektif ya Bu ya. Anak-anak justru mereka nyaman seperti itu ya dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang untuk motivasi strateginya seperti itu tadi ya Bu ya, memberikan pujian, kemudian juga tepuk tangan dan emoji-emoji yang lain. Itu kemudian seperti ini Bu. Jika nanti kita diberi kesempatan lagi untuk mengobservasi Wiwit lagi di kelas, itu kira-kira pengembangan apa lagi yang ingin penjenengan ingin diobservasi lebih lanjut seperti itu. Iya Bu, untuk kedepannya saya lebih menekankan untuk yang kemarin sudah bagus berjalan lancar. Mungkin bisa dibiasakan di kelas sehingga anak-anak terbiasa. Tetapi ada beberapa hal nanti kedepannya seperti metode mengajarnya nanti lebih bervariasi sehingga anak tidak bosan. Terus kita lebih membiasakan anak untuk disiplin positif. Terus mungkin ada pembelajaran diferensiasi itu tadi ya Bu, penerapannya lebih ditekankan lagi dalam pembelajaran. Ya, itu mungkin dari metode pembelajaran itu tadi ya Bu yang kita menerapkan sekarang kan memang kurikulum merdeka untuk pembelajaran berdiferensiasi itu lebih diutamakan agar anak ini lebih termotivasi untuk belajar. Nah itu kira-kira nanti untuk mencapai tujuan itu tadi ya untuk pengembangan yang metode pembelajaran maupun penerapan berdiferensiasi maupun mungkin juga budaya positif di kelas. Nah ini strategi apa yang sudah mungkin sudah ada bayangan gitu strateginya untuk yang pembelajaran berdiferensiasi dan lain-lain. Mungkin sama dengan yang kemarin yang dibuat kelompok sesuai dengan minatnya. Terus kita lebih menekankan ke budaya positif setiap harinya, misalnya kebiasaan positif, mengajari anak lebih ke karakter anak. Jadi lebih mempersiapkan anak untuk pembelajarannya berkarakter seperti itu. Oke, untuk mestinya mencapai profil pelajar Pancasila seperti itu. Ya mungkin nanti mungkin mereka juga bisa menyiapkan RPP-nya mungkin direncanakan lebih matang seperti itu ya Bu ya. Selain itu mungkin sumber-sumber belajar yang lain. Kemarin sudah membuka Dito MU juga Bu. Ada beberapa itu mungkin juga bisa dijadikan sebagai referensi. Kemudian untuk yang lain masih ada Bu. Cukup dulu ya. Misalnya jalan nanti kita perbaiki lagi. Karena kita memang di sini sifatnya sama-sama belajar, jadi sedikit demi sedikit yang penting kita ada perubahan seperti itu ya Bu ya. Nah ini kemudian untuk revisi kita Bu, ini ya topik percakapan kita
mungkin penerapan metode pembelajaran tadi. Refleksi tentang ini Bu, percakapan kita ini tadi, merasa seperti apa ketika dulu ya Bu, kita tahunya ketika supervisi akademik di kelas itu kan kita langsung ditungguin, kita merasa kalau kita itu dinilai seperti itu. Nah, kemarin kan sudah dilaksanakan supervisi itu rasanya seperti bagaimana? Rasanya lebih santai ya Bu, tidak terlalu formal tetapi sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Seperti itu ya, lebih nyaman ya, lebih nyaman. Jadi kita mungkin ide-idenya lebih muncul gitu ya. Kalau kita melaksanakan penilaian yang misal itu seperti apa, kita dijudge gitu kan kurang nyaman ya, jadinya pembelajarannya juga normal-normal saja, berjalan seperti biasa. Itu kira-kira yang dinilai secara formal atau lebih suka pada ketika kita mau observasi, kita melaksanakan percakapan yang seperti itu. Mungkin lebih nyaman yang sekarang ini Bu, karena anak-anak juga di kelas juga tidak merasa sedang ditungguin Seperti itu. Iya Bu, bisa kita nanti ada observasi lagi, harapan kedepannya seperti apa yang Ibu Bibit ini terapkan dari kegiatan observasi itu tadi. Ya, untuk kedepannya saya berharap pembelajaran bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah dipersiapkan, bisa menerapkan pembelajaran terdiferensiasi pembelajaran itu, kemudian dimasukkan disiplin-disiplin positif sehingga membentuk karakter siswa yang lebih baik lagi, dan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran itu biar anak nyaman gitu ya, bisa mengelola emosinya mungkin ya, dengan cara seperti yang kemarin kita habis itu membela nafas dan lain-lain, biar lebih fresh gitu ya, relax dalam pembelajaran. Ya, saya berterima kasih banyak, Bu sudah punya strategi, sudah punya bayangan-bayangan untuk kedepannya, dan saya kita belajar bersama-sama ya Bu, mungkin nanti kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Tetap semangat ya Bu ya. Terima kasih banyak untuk bimbingannya. Sama-sama. Demikian kegiatan untuk pasca observasi yang kita lakukan dengan supervisi, dengan teknik coaching, di mana guru tetap merasa nyaman ketika diadakan supervisi, tidak merasa tertekan, dan beliaunya anak-anak yang di kelas juga merasa nyaman untuk diobservasi. Seperti itu kegiatan yang kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.